92,5 Maestro FM House with the Sound. Kita masih berbincang-bincang dengan Gege di hari ini. Yeay. Luar biasa. Baterainya nggak habis, makin terisi Sobat Maestro. Ya, jadi makin ceria aja, makin semangat untuk bercerita buat kita semua. Tadi kita udah cerita tentang masa lalunya, tentang bagaimana apapun lah, banyak kehidupan yang menarik sekali. Jangan lupa kamu dengerin, ada di YouTube kita, ada di Spotify kita, di Maestro Channel dengan nama Gege. Tapi kalau sekarang kita fokus dulu ke sesi yang kedua ini, karena aku pengen banyak belajar juga dari kehidupan seorang Gege. Merasa nggak, Ge? Kalau aku bisa mengatakan Gege ini progres karirnya cepat. Aminin ya. Nggak, amin dong. Pribadi. Maksudnya gue pribadi sih merasanya lama, tau Ju. Masa sih? Gue sih merasanya lama, karena sebenarnya kan gue MC udah lama banget. Oke. Mulai MC dari kapan? Dari SMP. SMP. Oke, yang menarik. Debit mah duit ya. Debut. Iya. Debut gue tuh SMP. Ingat tak debutnya waktu itu pas kapan? Ingat dong. Boleh pas ceritain? pensi. Jadi sebenarnya gue itu kan memang suka ngomong, suka jadi pusat attention tuh gue suka gitu. Oke. Suka nge-lead segala macam tuh gue suka. Nah SMP itu gue dipercaya buat nge-lead satu acara pensi bareng sama teman-teman yang lain, tapi gue koordinatornya gitulah. Oh, oke. Nah disitulah timbul kayak aku suka banget nih gitu nge-MC gitu. Nah tapi nggak pernah komersil karena di otak gue tuh nggak mikirin uang Jul. Waktu itu bukan cari cuannya dengan Karena mikirnya gue happy aja gitu. Jadi kayak misalnya ada acara, yuk bikin dong lu MC. Ya yuk gitu. Gue tuh nggak mikirin duit dulu. Oke. Karena gue bahkan nggak mikir kalau MC bisa dapat duit. Waktu itu nggak berpikir sejauh itu ya? Iya betul. Sampai jadi komersial itu kapan? Komersil itu bener-bener gue akhirnya oke lah gue komersil 2016. Oke. Berarti 2016 tuh. 8 tahun ya, 8 tahun Iya, perjalanannya. lumayan. Kenapa merasa lama, Ge? Karena kan memang ada fasenya kan. Karena First lebih ke arah dulu. gini kali ya Jul. Karena gue tuh mikirnya kan satu bukan ngejar duitnya dulu. Kedua gue tuh lebih mikirnya kayak udahlah gue tuh tidak menghargai gue sendiri tau gak dulu tuh. Oke. Jadi gue gak masang tarif, dibayarnya cuman makasih ya. Sering. Saya juga Kayak awal-awal gitu. sering. Iya. Jadi kayak ya udah gitu. Nah sampai akhirnya gua tuh disadarkannya waktu gua ngelihat salah satu junior gua yang lumayan gapnya lumayan gede nih gitu. Dia harganya wah kok sama kata gua teh gitu. Oke. Sedangkan kualitasnya zero lah gitu. Gua nggak mau sebut ya. Iya. Nanti dar bikin drama. Nanti konflik. Iya, akhirnya lah di situ gua nanya, gua mending berapa, barulah dikasih tahu segini coba gitu. Ada Nanya ke beberapa siapa? orang. Oh, beberapa orang teman-teman terdekat gitu ya. Sebenarnya actually sekarang pun ada beberapa orang yang nyangka harga gua teh nggak segini Jul. Oke. Kita tidak usah buka di sini, tapi kan kita tahu. Boleh lah DM. Harga kita berapa Orang ya? nyangkanya gua bisa 2 kali lipat Jul. Oke. Wow. Terlihat dari portofolio. Ya Iya, cuman kan Cukup dalam banyak. hati gua gini loh kayak wah kalau seandainya begitu kan gimana ya? Nah, kepikiran gak buat naikin tarif ya? Untuk saat ini belum lah ya. Kita kejar quantity dulu lah ya. Oh, itu caranya strategi Iya, ya. Dia seorang Gege ya. Memberkati juga banyak orang dulu lah ya. Itu dia gitu. ya. Tapi ini juga kita jadi belajar nih, karena yang Gege alami ini juga pergumulan sama kayak juga. Kita sama-sama MC pasti tahu yang namanya menghargai nilai kita berapa tuh jadi PR. Benar nggak? Betul, Terus ketemu betul. temen yang kita kenal, masa kita nggak mau bantu? Iya. Harga jadi abu-abu lagi nih ya. Betul. Oke, Terus di situ. kemarin ada yang ngomong juga sih, naik atuh harganya gitu. Aminin. Jadi kalau mau bikin acara buruan sebelum naik. Waduh, promo di kala acara. Bisa-bisanya ya. Oke, tapi dari pribadi berarti merasa nggak cepat perjalanan karirnya ya? Ada progres lah. Ada progresnya. Ada progres tapi memang step by step gitu. Dan mungkin Tuhan juga pengen ngajarin gue biar ketemu dulu ini, ketemu orang ini gitu. Oke. Nah, Gege ini tipe orang yang suka ngitung job nggak? Enggak. Enggak ya. Nah, karena kenapa aku bilang Gege kayaknya lagi dalam puncak nih, Ge, lagi naik nih kamu. Soalnya kemarin tahun lalu kayaknya isi story aku isinya kamu aja gitu ya. Masa sih? Dengan beberapa job gitu. Sweet 17. Karena kamu ngambilnya kan sweet, wedding, semua Yeah. jadi kayak lebih keliling semua gitu. Kayaknya lagi puncak-puncaknya enggak ya? Enggak merasa seperti itu? Belum merasa puncak sih gue, belum merasa puncak. Ini tuh kayak yuk Tuhan yuk masih bisa lebih. Gitu. Oke. Gue bakal merasa ini gue karir MC gue lagi naik banget kalau gue setiap hari nge-MC.
setiap hari. Bukan Kalau Sabtu kayak Minggu. gitu, gue baru bisa bilang itu gue di puncak gitu. Oh, bukan Sabtu Minggu patokannya ya. Enggak, Karena kan karena di wedding atau otak gue acara. gini Jul, gue tuh nge-MC gak harus acara gede kayak gitu aja. Gue nge-MC misalnya masuk TV, amin gitu ya. Gue masuk program apa gitu, atau misalkan ada gathering apa segala macam, itu kan hari biasa bisa. Iya. Nah kalau gue aktivitas gue memang tiap hari udah nge-MC banget tuh ya, gue keluar kota, pulang pergi segala macam, itu baru gue naik. Lagi puncak karirnya. Nggak mau dibilang puncak juga sih. Nggak mau di Lagi puncak ya. naik. Pokoknya naik terus aja. Gue selalu mau bilangnya gue akan selalu naik, tidak turun. Amin. Gitu. Amin ya. Amin ya. Kalau gitu deh, menutup untuk segmen yang kita di kali ini ya. Ya. Menggambarkan GG. MC GG itu MC seperti apa? MC yang gimana coba? Gue bingung ya kalau ditanya gitu. Kau MC GG yang mendeskripsikan seperti diri. ini aja gitu guys. Jadi jangan mengharapkan suasana yang biasa aja. Wes. Ya pokoknya aku adalah virus kebahagiaan gitu lah ya, bisa dibilangnya. Jadi kalau undang aku harus bahagia, nggak boleh sedih. Oke, Gitu. jadi yang sedih-sedih pun akan ikut bahagia ya. Yes. Karena kita sudah mendatangkan virus bahagia Yes. ya, yang bernama GG ini. Nah, sesi kedua, segmen kedua, yang terakhir. Yuk kita manfaatkan waktu kita buat ngobrol-ngobrol sama GG di hari ini untuk ngulik apa sih sisi lain di dunia MC. Aku taunya di Instagram soalnya MC aja. Kata siapa? belum follow berarti. Belum follow. Cuma lihat-lihat dikit aja, mungkin follow juga di skip kalau ada sesuatu. Waduh, parah ya. Tapi kalau aku sih nggak skip, jadi aku ngeliatin progres dari seorang GG. Job pasti ya, satu Amin. minggu puji Tuhan lagi rame-rame. Amin. Hari-hari biasa juga acara-acara gathering ada juga. Amin. Nah, yang menarik tiba-tiba ada yang upload tentang rumah-rumah. Iya, saya jadi agent property. Agent property. Kenapa nih, Ge? Butuh uang. Selesai. Apa yang mau kita bahas? Nggak, gini, menariknya gini, Ge. Di lingkungan aku banyak banget yang kayak kamu. Profesinya apa plus agen properti. Iya. Profesinya ini plus agen properti. Memang ada yang banyak yang bilang juga properti ini memang jadi lagi naik daun. Prospek kedepannya akan cukup bagus. Nah, tapi seorang Gigi apakah melihat selain dari butuh uang ya, apakah juga melihat prospek dari dunia properti itu seperti apa? Lebih ke butuh uang. Enggak. Enggak ada pembahasan lain lagi. Tapi gini sih, maksud gua tuh gini, karena gua tuh menyadari yang namanya profesi MC kayak kita itu kan ada Masanya. ada masa nanti menua gitu, tau nggak? Kalau ngelihat yang senior segala macam juga kan ada masa tuanya gitu. Nah, gua tuh menyadari gua tuh nggak bisa kerja ke orang lagi, Jul. Kenapa? Karena berdasarkan gua udah kan beberapa kali gua kerja ke orang, dan terakhir gua kerja itu lumayan survive karena gua nggak dari bawah. Gua udah dikasih jabatan buat ngatur. Kalau gua udah dapat ngatur gitu, gua tuh bisa survive. Karena setiap hari ketemu masalah yang beda. Oke. Bukan yang sama. Gua nggak bisa kalau masuk ke kantor terus masuk dari awal yang kerjaannya sama terus, gua mati. Nggak bisa. Kayak TikTok kan. Bisa, tapi mati. Nah kayak gitu. Nah sampai akhirnya gua tuh waktu terakhir gua sempet tes psikologi. Oke. Tes psikologi dari tulisan tangan, terus di interview juga. Gua tuh nggak cocok kerja ke orang lagi, tuh nggak cocok. Gua harus mendirikan usaha sendiri. Oke. Gitu. Kalau gue punya usaha sendiri atau yang gue jadi kepalanya lagi jadi bosnya, itu bakal works banget katanya gitu. Oke. Begitulah. Jadi nggak bisa terjebak rutinitas. Yes. Dan diberikan akses untuk boleh memimpin, boleh mengatur orang lain, kemungkinan besar Betul. bisa. Nah terus yang si properti ini memang ada jalannya sih kemarin. Gue memang ditawarin, ini propertinya baru launching juga tahun ini. Oke. Jadi gue masih masuk tim-tim awal gitu, tau nggak? Ya udah kenapa enggak sih, why not gitu? Karena gue pengen belajar juga gitu, biar nggak ditipu guys. Kalau nanti suatu hari beli rumah, Ya, karena aku ngerti pernah ya? ditipu beli rumah, ya kan? Ceritain. Itu cerita yang lain. Oh boleh dong. Cerita yang lain. Kalau yang ditipu-tipu tuh ratingnya naik. Intinya cerita lain lah, itu ditipu beli rumah. Jadi aku tuh pengen sebagai jadi agent properti yang nggak nipu. Iya. Kenapa sih kita nggak bisa jujur emang jadi agent properti? Nah, gue tuh pengen ngasih tahu bisa jujur gitu. Gue tuh bisa ngasih dengan kasih tahu ini minusnya ini. Kenapa sih nggak mau ngasih tahu minusnya gitu? Iya. Orang yang mau beli layak loh, deserve buat tahu
Gak cuma minusnya plusnya apa doang, aja. tapi plus minus. Exactly gitu. Jadi itu yang sedang dipraktekkan ya. Ya. Jujur apa adanya menjadi agen, gak menutup-nutupi hal yang negatif gitu ya. Betul. Kalau butuh agen yang jujur, Gigi jawabannya. Bisa banget. Tapi emang itu doang. Kata Enggak. siapa? Gigi gak berhenti di sana. Dengan begitu random, tiba-tiba dia membuat satu brand parfum. Betul. Ini Namanya latar belakang. Skoven. Oh, sebut lagi. Iya dong, Skoven. Scent of Heaven tuh kan. Wis, Wangi ngeri surgawi. kali. Wangi surgawi. Kenapa? Apakah diambil dari surga? Intinya gini, waktu tahun lalu kita develop, awal tahun ini tuh launching kemarin. Nah ini tuh sebenarnya gue tuh nggak suka sama orang bau ketek. Oke. Kalau gue boleh ngomong itu, gue tuh nggak suka sama orang yang bau badan. Nah, gue tuh pengen orang-orang sadar melek tentang wewangian kehidupannya, itu satu. Oke. Kedua, gue juga nggak pengen wangi gue tuh familiar sama orang lain sama gitu. Jadi gue develop beneran kayak kemarin itu sampai pengen yang gini, pengen yang gini gitu. Oke, sampai ini wanginya benar-benar mencerminkan apa nih? Nggak mencerminkan gitunya sih, karena setiap setiap seriesnya itu ada ceritanya masing-masing. Oke. Kenapa wanginya ini, kenapa wanginya itu tuh ada ceritanya Jul. Dan nama Scent of Heaven itu diambil. Kenapa Scent of Heaven? Karena gua teh pengen membawa wangi-wangi yang belum pernah ada di Indonesia atau di dunia gitu, di Earth gitu. Jadi bener-bener. I bring the scent of heaven to this earth gitu. Oke, jadi bukan yang mirip-mirip dengan yang pasaran. Ini Tidak. benar racikan khusus yang dibuat. Betul. Ini barang istri juga ya? Iya betul. Kita bikin develop usaha bareng lah ya. Berdasar yang tadi. Gue tuh nggak bisa kalau kerja ke orang lagi. Jadi gue yaudahlah gue coba gitu. Meskipun mungkin masih dibilangnya masih awal-awal ya. Jadi siapa tahu ada yang mau support mau beli gitu boleh. Lagi-lagi masuk Michael. Masuk. Iklannya Gitu. masuk lagi. Itu tentang parfum. Iya. Ya, tentang properti. Ada lagi ya? Ini bahkan lebih awal dibandingkan dua ini. Iya. Ya, aku doyan makan. Iya itu influencer lah ya, food blogger makanan gitu. Bahkan udah berapa tahun ya guys? Sebenarnya gue tuh dari 2014 bro. 2014? Iya. Lebih awal 2014. Aku doyan makan dibandingkan MC dong ya? Kan MC 2016? komersil. Oh iya. Gitu. Kalau 2014 lagi-lagi tidak komersil ya? Tidak komersil, belum komersil, kebayang nggak? Iya, Ya ampun, Gerdi terlalu baik orangnya. Mulia sekali orangnya ya. Iya. Membantu dan membantu. Gak apa-apa, nanti kan aku nuanya lebih banyak. Amin. Tapi sebenarnya hari ini pun hasil dari tuayan itu semua kan? Amin. Beneran? Amin. Kalau kita bawa ngomong. Amin. Nah, tapi aku doyan makan berawal dari bantu-bantu orang. Sekarang bisa dikatakan Enggak, kalau siapa berawal dari bantu orang? gimana Yang ini dong? lucu. Jadi aku doyan makan kan aku ngepostnya di Instagram tuh baru-baru ini ke TikTok gitu-gitu kan. Ya. Nah si aku doyan makan ini dulu aku bikin akunnya bukan karena gua tuh pengen share makanan, pengen nge-review makanan. No sama sekali Jo. Terus? Tapi gua pengen punya Instagram di mana bisa gua post untuk dapat diskon. Oh, Jadi kan kadang kita kayak waktu zaman itu tuh 2014 tuh zaman kita yang kayak kalau ke kafe posting lu dapat gratis apa atau dapat Setuju. diskon apa. Nah, gua teh nggak pengen mengotori Merusak feeds feed. Instagram gua. Jadi gua bikin Instagram baru dan kebetulan memang gua namain aku doyan makan karena gua suka makan, I love Iya, to iya. eat gitu. Iya. Nah, gua post sampai akhirnya ya udahlah gue sekalian review ya gitu. Dari sekalian review tiba-tiba diundang, kok dapat uang gitu. Kok enak ya? Iya, kok dapat uang gitu. Iya. Sekarang sudah jauh lebih progresnya lebih bagus kan ya? Amin. Nah, tapi maksudnya sudah ada beberapa brand yang ngajakin untuk collab. Kalau brand memang dari dulu sampai sekarang udah banyak banget brand. Cuman memang ya gue nggak tahu lah ya, ini ugly truth yang memang harus dibuka adalah di Bandung itu tidak secepat Jakarta. Setuju. Untuk followers yang di bawah gua sekalipun di Jakarta tuh satu posting udah jutaan. Iya. Sedangkan gua sampai sekarang belum jutaan Jul. Satu bisa, posting ya. gua tuh masih nggak akan mengurangi harta kekayaan kalian lah. Asli. Tapi tidak menambah kekayaan kita. Bener. Maksudnya Iya, kayak iya. cuman ya buat jajan aja gitu. Oke, tapi itu tetap dilakukan sampai sekarang ya? Ya karena gua mikirnya bukan karena gua pengen dapat duitnya sih di sini, lebih ke arah ya gimana caranya gue bisa bantu UMKM juga, ya kan, dengan harga yang affordable, tapi gue bisa bantu mereka untuk naik dan lebih dikenal orang banyak gitu. Ya kalau ada brand yang udah ternama minta barter sih keterlaluan ya, buat yang ngerasa aja ya. Terus, serang terus. Aku mah gak tanggung jawab ya. Anda yang memulai ya. Waduh. Oke. Tapi aku jadi belajar gini loh. Gigi komersil nggak sekarang? Iya, MC komersil. Iya. Ya ada beberapa yang komersil. Tapi tetap aja ada dunia pelayanannya. Kayaknya aku doyan Iya makan tuh nih. menjadi dunia pelayanan ya.
Ya salah satunya lah ya gitu. Salah Karena kan nggak jarang juga gue memang datang ke kafe untuk nge-review tuh karena memang gue pengen aja. Tanpa dibayar sama sekali ya. Nggak semua postingan itu dibayar gitu. Tapi ada juga yang memang gue membayar restonya, membayar produk tersebut. Tapi memang gue pengen produk ini dikenal orang. Itu dia. Sekali lagi bentuknya membantu orang lain. Ternyata Tuhan gantikan mungkin dengan job yang lebih banyak, MC-nya, Amin. propertinya nanti akan di-link. Amin. Kita I just doakan. wanna help people gitu loh Jul. Iya. Karena di otak gue teh apa ya? Gue ada di dunia ini kayaknya untuk harus bawa sukacita, harus bawa gimana ya? Bawa sesuatu lah gitu buat orang-orang. Jadi jangan sampai ya gitu doang gitu hidup. Membawa value, dan value-nya kayaknya adalah satu kata yang mewakilkan Gege adalah kebahagiaan. Mungkin ya. Happiness. Yes. Nah, pertanyaan terakhir Ge, menuju ke rangkaian akhir kita di hari ini. Kalau Gege, kita mau belajar dari seorang Gege menjadi orang sukses, ya. Apa tips untuk menjadi orang sukses versi Gege? Versi aku ya. Ya, apa adanya kan berarti nggak ada yang benar, nggak ada yang salah karena versi Gege. Kalau mau ngomongin soal rohani-rohani ya, ya pastinya libatkan Tuhan, bener gak sih? Do everything exactly buat Tuhan gitu. Do the best that you can do, especially for God gitu. Ya udah pasti kan itu. Tapi kalau misalkan yang secara duniawinya nih, kalau gue sih bisa bilangnya gini ya, gak boleh lupa kulit lah. Gak boleh lupa kulit gitu, gak boleh lupa dari mana kita berasal, dan gak boleh lupa sampai di titik ini tuh gitu, atau sampai nanti Tuhan bawa lebih naik tuh, kita tuh ada prosesnya loh gitu. Gak boleh nganggap rendah orang yang kayak gitu, gak boleh kayak sombong yang kayak gitu-gitunya sih, lebih ke arah situ sih. Karena gua pribadi pun gua nggak suka sama orang yang sombong, sebel gitu gua tuh. Kayak misalnya ketemu vendor gitu ya, belum apa-apa udah kayak ngerendahin gitu ngelihatnya, atau misalnya kayak lu bisa apa gitu, tanda kutipnya kayak gitu. Gue tuh udah kayak kenapa ya lu harus kayak gitu? Ada orang yang lebih jago dari lu juga nggak kayak gitu. Nggak sesombong itu. Lebih gitu kayak ya. gue tuh harus bisa jadi blessing dimanapun kan gitu. Harus tetap rendah hati lah gitu. Itu ya, rendah hati dan libatkan Tuhan, itu dua kunci dari seorang Gege. Betul. Ya. Bisa dipraktekkan dan menjadi berkat bagi siapa tahu yang menganggap Gege sebagai figurnya gitu ya. Nah, ini adalah sosok yang harus aku teladani. Janganlah. Kok jangan? Enggak, bener. Karena menurut gue gini, jangan ngeidolain orang lah. Karena ngeidolain orang ada satu titiknya di mana nanti mungkin kita bakal kecewa sama orang itu. Kayak misalnya gue bisa dibilang salah satu orang yang gue tuh tidak mengagung-agungkan orang tertentu, ngeidolain. Gue misalnya ngelihat boy band atau girl band siapa kayak, ini bagus ya, cantik, apa suka gitu. Tapi gue tuh nggak yang sampai yang kayak wah gitu. Bukan nggak boleh ya, bukan nggak boleh. Nanti tiba-tiba gue diserang lagi. Bukan nggak boleh. Cuman gue tuh lebih ke arah gue tuh nggak mau kayak apa ya, admire so much sampai nanti gue kecewa. Oke. Gitu. Begitupun kamu berharap jangan ada yang suka sama seorang Gege dan menjadikan sebagai figur Takutnya gue tuh ternyata ngecewain di satu titik. Misalnya kan gue agak minus nih matanya. misal nih Terus ketemu kayak kok sombong nih Kak Gege. Ketemu pas gue orangnya tidak multitasking. Misal gue lagi diajak ngobrol, otomatis gue lagi ngobrol, gue nggak ngeliat mata minus segala macam, dibilang sombong banget. Padahal bukan sombong. Gak kelihatan aja ya. Nah kayak gitu maksudnya. Iya betul ya. Tapi ya bagaimanapun juga kita gak bisa membatasi orang kan. Kalau orang yang memang suka sama Kak Gege, pengen belajar Kak Gege. Ya udah kita join ya grupnya Gegelicious ya. Yuk masuk. Ada paket berapa bisa ditawarkan? Tiba-tiba gak mau dikagumi, tapi gue punya fans club ya. Dan Gegelicious. Ada grup member berapa ratus ribu. Tetap aja ya. Oke, kita sudahi dulu sebelum Gege akan jualan lagi banyak hal. Kita akhir, tapi thank you so much Gege buat waktunya. Tidak terasa banyak yang bisa kita pelajari juga, dan berharap Gege semakin naik karirnya. Amin. Kalau mau diundang lagi jangan sombong-sombong ya, datang lagi ke sini ya. Amin. Kan selama jamnya bisa. Itu jamnya udah mulai padat sekali Sobat Westro ya. Amin. Tapi buat Sobat Westro semua, terima kasih sudah mendengarkan obrolan kita. Berharap sekali bisa jadi berkat. Tapi sekarang kita akan pamit undur diri dari Jalan Kaca Piring 12 Bandung. Ada Kajol beserta dengan narasumber kita Gege. Kita pamit undur diri. Jangan lupa bahagia dan Tuhan memberkati. Bye bye.